dibutuhkan oleh stakeholder-nya, maka dia akan ditinggalkan. Ketika dia ditinggalkan, maka habislah dia. Oleh karena itu, mau tidak mau, mutu ini harus menjadi sebuah pegangan. Mutu harus menjadi sebuah ruh dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga. Ketika misalkan Anda tidak mampu menyajikan produk, tidak bisa menyajikan layanan yang bermutu, maka habislah Anda. Ya, ada satu gambaran lagi. Nah ini, saya mengambil contoh di dalam sebuah industri otomotif, ya kebetulan karena saya dari industri otomotif, ada 3 kategori dalam industri otomotif. Yang pertama adalah industri otomotif yang selalu melakukan improvement, yang selalu melakukan perubahan-perubahan, yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ada yang perusahaan juga yang terlambat melakukan perubahan, terlambat melakukan perbaikan. Tapi ada juga perusahaan yang tidak melakukan apa-apa sama sekali, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan perbaikan. Apa jadinya? Ketika perusahaan itu melakukan improvement atau perbaikan secara terus-menerus, dia akan survive. Tapi ketika perusahaan itu dia terlambat melakukan improvement, dia bisa hidup, tapi tergantung dengan orang lain. Makanya dia harus merger. Apalagi kalau dia tidak melakukan apa-apa, maka perusahaan itu akan mati, perusahaan itu akan bangkrut, dan perusahaan itu akan tutup. Banyak contoh-contohnya. Di industri otomotif banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang karena dia tidak melakukan improvement. Mungkin di waktu masa kecil kita sering mendengar istilah-istilah atau sering mendengar produk-produk ya industri otomotif, merek-merek kendaraan bermotor, tapi ternyata hilang dari pasaran karena dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan sekarang pada masa seperti ini terlebih-lebih banyak perusahaan yang sudah gulung tikar karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada juga perusahaan yang tetap eksis karena dia melakukan perbaikan-perbaikan. Meskipun perbaikan itu dilihat kecil. Sebagai contoh misalkan, ada perusahaan, ya saya katakan seperti produk Toyota lah. Dia perusahaan tersebut dia menyajikan produk yang macam-macam. Meskipun sebetulnya perbaikan itu hanya kecil sekali. Ya, dia dengan merubah tampilan, dia dengan melakukan perubahan layanan-layanan, tapi tetap diminati oleh masyarakat. Tapi ada perusahaan yang atau industri yang tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak menjadi pilihan dari customer. Kenapa? Karena pada prinsipnya teman-teman, saat ini teknologinya sudah sama semua. Ya, sama teknologinya, di mana-mana motor bensin itu sama. Kemudian teknologi EV sama. Desainnya juga sama, bentuknya sama. Ya kan? Sekarang mengembangkan city car kok. Ya, dia akan mengarah pada kualitas yang sama. Di dalam dunia pendidikan kan juga sama seperti itu. Kurikulum yang diberikan sama. Kemudian fasilitas sama. Ya kan? Pola pembelajarannya sama. Global product. Nah, pertanyaannya, kalau sudah demikian, siapa pemenangnya? Itu semua. Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Karena kalau misalkan kita tidak mampu bersaing, kita tidak mampu melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian kita tidak mampu meraih pasar, kita tidak mampu meraih customer sebanyak-banyaknya. Kalau di dunia pendidikan itu kan mohon maaf teman-teman, di lembaga-lembaga pendidikan dasar khususnya, itu kan banyak sekolah-sekolah SD yang tidak mendapatkan murid sama sekali. Karena bukan menjadi pilihan.
di Jogja, di daerah sekitar kita, di daerah sekitar tempat saya tinggal, itu banyak sekolah-sekolah dasar itu yang hanya mendapatkan murid 5, 6, ya. Tapi ada juga sekolah yang bahkan sekolah itu sampai menolak-nolak murid. Itu luar biasa sekali. Tentunya kan pertanyaan kita, kenapa mereka bisa berjaya seperti itu? Kenapa mereka bisa mendapatkan murid sebanyak itu, sementara yang lainnya dia tidak mendapatkan murid sama sekali. Karena di situ orang bisa, atau di situ orang mempunyai hak untuk bisa menentukan pilihannya masing-masing. Karena kita tidak lagi terfokus pada, oh saya harus sekolah yang dekat, oke, saya harus sekolah yang di sini. Tidak. Tapi orang selalu berbicara, saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu. Saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu. Artinya apa? Artinya bahwa pemenangnya adalah lembaga atau industri atau institusi yang mampu memberikan harapan atau yang mampu memberikan layanan lebih kepada customer-nya. Oke, ada diskusi, silakan. Monggo, silakan kalau ada diskusi. Bisa saya lanjutkan? Bisa Bapak, dilanjutkan. Oke, ya. J, bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan, J? Bisa Pak. Oke. J, baik. Nah, saat ini memang kita bisa melihat bahwa kualitas atau mutu itu merupakan agenda bagi semua entiti atau entitas, dan peningkatan kualitas itu juga menjadi tugas terpenting yang dihadapi oleh semua institusi. Kenapa? Karena kita punya hak untuk memilih. Kita tidak ada yang bisa memaksa kita untuk ke sana, memaksa kita untuk memilih ini, kita membeli ini. Itu hak kita untuk memilih. Oleh karena itu, sebagai penyedia jasa, penyedia layanan, penyedia produk, maka kita harus menyediakan, kita harus menampilkan produk, layanan yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas ini menjadi agenda bagi semua entiti, bagi semua lembaga, semua institusi, semua lembaga pendidikan, semua industri atau lembaga bisnis, dan peningkatan kualitas itu menjadi tugas terpenting yang dihadapi oleh setiap institusi. Satu hal yang bisa kita pastikan yaitu bahwa kualitas adalah apa yang membuat perbedaan antara berbagai hal yang unggul dari yang biasa-biasa saja atau yang rata-rata. Jadi kalau misalkan kita bisa berbicara tentang yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang unggul di antara yang lebih unggul. Atau ya, dia yang mempunyai perbedaan di antara berbagai hal yang unggul dari yang rata-rata, dari yang biasanya. Oleh karena itu, ketika nanti Anda berada di sebuah lembaga pendidikan, jadikan lembaga pendidikan Anda itu di atas rata-rata. Jadikan lembaga pendidikan Anda itu lebih unggul daripada yang lainnya. Meskipun keunggulan itu hanya sedikit sekali. Tapi Anda harus melakukan itu sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Nah, dalam dunia pendidikan, kualitas itu membuat perbedaan antara yang berhasil dan yang gagal. Oleh karena itu kadang-kadang di dalam lembaga pendidikan itu sering orang sering melihatnya itu dari output-nya dulu, dilihat dari output-nya seperti apa. Ya kan? Kalau kita ada orang luar itu kan melihat oh output-nya ini, anaknya seperti ini, prestasinya seperti ini.
Tapi kita tidak pernah tahu sebetulnya apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut untuk bisa menjadikan anaknya itu menjadi berprestasi, untuk bisa menjadikan anaknya itu unggul. Nah, itu yang sebetulnya harus dilakukan. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada diskusi, silahkan langsung dipotong saja. Ya. Ini Bapak mau bertanya. Yeah. Monggo silakan Mbak Sasis. Bapak terkait dengan kualitas. Kualitas ini kan outcome-nya itu kan output-nya kalau kalau di sekolah itu kan siswa ya, Pak. Nah, Ya, indikator sekolah itu berkualitas dilihat dari apanya, Pak? Apakah akademik si siswanya ini saja atau apa sih, Pak, yang disebut sekolah ini berkualitas karena mencetak anak-anak yang misalnya berprestasi. Nah, indikator prestasinya itu yang seperti apa, Pak? ya. Ketika kita bicara tentang mutu, ketika kita bicara tentang kualitas, itu kita harus jangan dilihat dari kacamata kita sebagai orang pendidikan, jangan dilihat dari kacamata kita sebagai orang yang ada di dalam sekolah tersebut. Kalau kita berbicara dari orang yang berada di dalam sekolah tersebut, mungkin ukuran-ukuran kita akan kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan. Mhm. Tapi jadilah orang yang berada di luar gerbang sekolah yang melihatnya itu secara global. Contoh sebagai contoh, misalkan sebuah lembaga pendidikan sekolah dasar. Orang kan selalu akan bilang, sekolah itu berapa sih misalkan dari 100 orang muridnya, berapa persen orang atau murid tersebut yang diterima di sekolah negeri favorit. Orang kan pasti akan bicara seperti itu. Dari 100 orang siswanya, berapa orang yang dia itu juara lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau bahkan tingkat nasional dan bahkan tingkat internasional. Orang akan melihat seperti itu. Atau bahkan mungkin setelah lulus dari situ dia bisa ngapain. Oh dia bisa ini. Nah ukuran-ukuran itulah sebetulnya atau ukuran-ukuran masyarakat itulah yang seharusnya dijadikan sebagai patokan. Tapi bagi kita orang di dalam, kita punya standar khusus. Nah, makanya kan sebetulnya di dalam lembaga pendidikan ada yang kita sebut sebagai jaminan kualitas kita dalam bentuk akreditasi, dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka akreditasi itu sebetulnya adalah jaminan minimal yang kita sajikan kepada masyarakat. Tapi apakah masyarakat tahu akreditasi ini apa saja? Kan mereka tidak pernah tahu. Mereka yang mereka inginkan adalah anak saya harus bisa ini, kemudian anak saya harus setelah lulus dari sini dia harus diterima di sini. Setelah lulus SMA ini anak saya harus diterima di universitas negeri terfavorit, negeri universitas unggul. Kan kayak gitu biasanya. Nah, mungkin kita nanti akan bicarakan sebetulnya ukuran-ukurannya seperti apa. Ya. Mungkin itu Mbak Saika. Monggo silakan kalau ada yang lain. Saya Pak Yusti Kayu. Monggo Mbak Yusti. Yeah. Mbak Yusti. Membicarakan kualitas pendidikan, apakah fasilitas itu juga mendukung agar mahasiswa itu berprestasi, Pak? Biasanya kan kalau kayak saya nih tinggal di Papua, Manokwari, Papua Barat, seperti Mas Nelson, di sekolah saya pun dulu itu tuh fasilitas sangat kurang sekali, jadi buat mengakses kayak sekolah-sekolah favorit itu sangat susah. Apakah itu juga menunjang untuk mahasiswa itu berprestasi, begitu Pak? Baik teman-teman, sebetulnya apakah fasilitas itu sangat mendukung terkait dengan kualitas? Saya katakan iya. Tapi Baik. tidak melulu bahwa fasilitas itu merupakan satu-satunya faktor penentu. Ini saya kalau bicara tentang Papua, mohon izin ini Mbak Ayu, Mbak Anu, Mas Nelson. Siap, saya masih ingat terkait dengan film Semesta Semesta Mendukung. Yang di film itu menceritakan tentang Profesor Surya yang membawa anak-anak Papua
itu menjadi berprestasi sampai ke tingkat internasional. Itu luar biasa. Artinya apa? Artinya sebetulnya mereka dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, ketika mereka itu dibina, mereka itu dikembangkan dengan cara-cara yang tepat, mereka juga bisa berprestasi, mereka juga bisa berkembang lebih baik. Bahkan bisa mengalahkan anak-anak berprestasi di tingkat internasional yang lainnya, di belahan negara yang lainnya. Bahkan baru-baru ini juga kan anak-anak Papua ya, itu juga mampu berprestasi di tingkat internasional. Mungkin itu Mbak Ayu. Iya, Pak. Siap. Ada yang lain? Monggo Bapak silakan. saya Monggo Bapak. silakan, Mas Nelson. Iya Bapak, saya berpendapat untuk yang penentu mutu pendidikan itu Bapak, yang saya lihat di Papua juga dari kualitas gurunya kira-kira gimana Bapak, itu penentu juga atau enggak ya Bapak? Benar. Ya, tepat sekali. Sebetulnya memang penentu kualitas itu kita punya yang namanya 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP. Itu sebetulnya standar minimal yang harus dipenuhi. Ya, terkait dengan standar kelulusan, terkait dengan standar pengelolaan, terkait dengan standar pembiayaan, terkait dengan dan standar-standar yang lainnya, bahkan termasuk juga standar guru dan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, memang di daerah-daerah kita sebetulnya masih banyak mengalami kendala. Karena pada prinsipnya sebetulnya di Indonesia ini masih mengalami kendala-kendala khususnya terkait dengan pemerataan. Ya, kalau saya katakan pemerataan dan kualitas pendidikan di negara kita itu masih belum merata. Mohon izin kalau boleh saya cerita di beberapa daerah di tempat kita itu masih terkendala, baik itu terkendala dengan akses, terkendala dengan tenaga kependidikan, fasilitas dan yang lainnya. Jadi bagaimana dengan kualitas kita, kualitas pendidikan secara umum? Memang kita belum bisa mengatakan bahwa pendidikan kita di Indonesia itu sama ratanya, sama belum. Ya. Oleh karena itu saya setuju ketika misalkan ujian nasional itu bukan ditentukan secara nasional, kelulusan itu bukan ditentukan secara nasional. Tapi kelulusan itu ditentukan berdasarkan apa yang bisa dicapai oleh daerah tersebut. Kalau misalkan mohon izin, mohon maaf, kalau misalkan ada mohon izin Mas Nelson, ketika misalkan anak-anak rata-rata anak-anak misalkan anak-anak dari Manokwari disuruh bersaing dengan anak-anak dari Jogja, ya pasti itu tidak itu bukan ukuran yang tepat sebetulnya. Ya. Tapi ketika misalkan dia itu semuanya semuanya dipenuhi, pasti mereka akan lebih baik daripada anak-anak di Jogja maupun di Jakarta. Ya. Percayalah bahwasanya ketika misalkan upaya pemerataan pendidikan kita ini nanti semakin baik, saya yakin bonus demografi kita ini akan menjadi sebuah sumber tersendiri, ada sumber daya yang sangat luar biasa buat kemajuan Indonesia. Mungkin itu Mas Nelson dan juga Mbak Ayu. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ada yang Bapak, lain? boleh Monggo. saya coba Pak? Monggo, silakan Mas Senghong. Ya Bapak, gini, tapi ini mungkin bukan pertanyaannya ya. Jadi yang tadi Bapak bilang tentang kualitasnya dengan kata akreditasi itu, karena ya saya pikir ini menjadi masalah yang saya lihat sering sekali di Kamboja, karena banyak orang fokus aja dalam salah satu sekolah kalau mereka pentingnya orang tua mereka kalau mau anaknya pergi ke sekolah apa saja, mereka fokus aja kualitasnya dan berhasilnya. Tapi yang Bapak bilang itu saya suka karena apa behind success-nya itu yang harus fokus. Jadi ini menjadi masalahnya karena mereka fokus itu saja dan bukan tahu apa kesempatan itu ability Bapak.
Ya kesempatan anak mereka fitting dengan sekolah itu atau enggak, seperti itu. Dan mereka enggak mencari juga apa yang akreditasi dalam sekolah ini, yang menjadi sekolah itu menjadi berhasil seperti itu. Karena seperti saya Pak, contoh yang saya pergi ke Indonesia itu yang saya pilihnya UNY. Tapi ada banyak mahasiswa Kamboja juga yang tahu di Yogyakarta itu ada UGM yang sangat terkenal, dengan UNY itu juga terkenal tapi yang beda itu. Tapi mereka selalu tanya saya, UGM sangat terkenal dan berhasilnya juga bagus seperti itu. Tapi mengapa kamu nggak memilih UGM itu? Bukan hanya mahasiswa Kamboja, tapi kalau teman-teman lain juga tanya itu juga dengan kualitasnya. Jadi itu yang masalah Pak. Jadi gimana untuk sekolah itu memberi fasilitas dengan orang tua, dengan mahasiswa itu sendiri untuk memahami masalah itu, untuk bisa memilih apa yang tetap dengan kesempatan mereka itu. Contoh seperti saya memilih sendiri UNY karena saya search historinya dengan pendidikan di UNY sangat bagus. Tapi kalau UGM itu memberi hanya dengan teknik itu mungkin, jadi saya memilih UNY dengan alasan saya sendiri. Jadi tapi anak-anak lain bukan mencari informasi seperti itu, hanya lihat langsung itu terkenal langsung ke sana, tapi mungkin itu tidak tetap dengan kesempatan mereka. Itu Bapak. Iya. Baik, terima kasih Mas Senghong bahwa Mas Senghong sudah memilih UNY sebagai sebuah pilihan. Dan tepat sekali sebetulnya pilihan Mas Senghong ini. Kalau saya boleh bilang bahwa perbedaan kita dengan UGM itu berbeda. UGM itu adalah universitas dengan berbagai latar belakang pendidikan yang memang dia selenggarakan. Tapi UNY itu adalah lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Ya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Atau kalau boleh saya bilang, basicnya UNY itu adalah lembaga pendidikan pencetak tenaga-tenaga pendidikan atau lembaga pencetak guru-guru tertua di Indonesia. Ya, jadi kalau kita boleh lihat historical dari UNY sendiri, sebetulnya kan diawali sekitar tahun 62 ketika pemerintah Indonesia memulai membangun sekolah-sekolahnya di Indonesia. Nah, UNY mempunyai peran yang sangat besar, UNY mempunyai peran yang cukup luar biasa terkait dengan pembangunan pendidikan di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu tepat sekali kalau misalkan Mas Senghong ini memilih UNY sebagai pilihan karena ini adalah merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Oke. Mungkin itu Mas Senghong. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Masih ada yang lain atau boleh saya lanjutkan? Saya Pak, boleh? Saya Pak. Boleh, silakan monggo. Ya, ini Pak. Gini Pak, saya mau menanyakan, tadi kan mutu itu sangat penting bagi apapun ya Pak, termasuk lembaga pendidikan. Ya. Nah, di situ kan peran pemimpin juga sangat vital Pak ya untuk membuat sebuah terobosan gitu Pak. Ya. Nah, itu Pak, saya pengen tips dari Bapak gitu Pak. Bagaimana cara kita bisa memunculkan ide ataupun kita bisa menganalisis lingkungan kita, apa sih yang dibutuhkan oleh sekitar sekolah yang kita pimpin gitu Pak. Dan gimana cara kita membuat bisa muncul ide tersebut agar sekolah kita tuh memiliki mutu ataupun terobosan yang bagus agar diminati oleh sekeliling kita, dan juga itu tuh emang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di daerah situ gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri. Memang betul sekali yang disampaikan oleh Mas Andri bahwa pemimpin itu yang punya peran penting khususnya di dalam mutu pendidikan. Kenapa? Karena pemimpin dia mempunyai kesempatan, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai peluang untuk menggerakkan semua sumber daya yang dia miliki. Oleh karena itu,
ide mutu atau gerakan mutu itu harusnya ada dan datang dari pemimpin itu sendiri. Kalau ide mutu itu datang dari bawahan, dia kesulitan untuk mendorong pemimpin. Tapi kalau ide mutu itu datang dari pemimpin, maka dia bisa menggerakkan semua sumber-sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh mereka. Nah, kemudian apa yang harus dia lakukan? Ini yang paling penting. Pertama, dia harus melakukan menganalisis terkait dengan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Dia juga harus menganalisis peluang apa yang dia miliki dan juga tantangan apa yang harus dia hadapi. Dan dia harus mampu mempunyai pandangan jauh ke depan. Sama seperti sekarang ini, orang otomotif itu bingung, Mas. Kenapa? Ketika perpres tentang mobil listrik itu keluar, orang otomotif itu kelabakan. Ini bakal ada pembunuhan besar-besaran industri otomotif. Industri otomotif dikatakan dulu digadang-gadang sebagai industri penggerak ekonomi Indonesia. Dari industri otomotif, satu merek kendaraan bermotor itu yang terdiri dari 3.000 komponen, itu bisa menggerakkan sekitar 1.000 perusahaan. 1.000 perusahaan itu bisa menggerakkan orang-orang pekerja sekian juta orang. Tapi ketika mobil listrik itu yang hanya membutuhkan 150 komponen, berapa perusahaan akan gulung tikar? Nah, oleh karena itu, sebagai pemimpin, dia harus mampu melihat ke depan, apa yang akan terjadi di depan itu apa sebetulnya. Nah, ini yang jarang diketahui, ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang. Padahal sebetulnya tantangan ke depan itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, pemimpin dia harus mampu membaca, dia harus mampu melihat, dia juga harus mampu merasa. Instingnya harus terasah betul. Nah, bagaimana dia itu bisa ini? Ya tentunya dia membaca, kemudian dia juga banyak berdiskusi. Kalau pemimpin dia hanya terkungkung di dalam melihat kehebatannya dia tidak pernah bisa melihat apa yang akan dia hadapi. Mohon maaf, seperti kondisi sekarang di masa pandemik semacam ini, banyak pemimpin-pemimpin kita itu gagap. Apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi ini? Sama di lembaga pendidikan juga. Kepala sekolah saat ini itu gagap. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika misalkan pemerintah mengatakan tidak ada pembelajaran secara offline atau pembelajaran harus selalu dilakukan secara daring. Akhirnya dia gagap, apa yang harus dia lakukan? Hal yang paling penting adalah pemimpin harus mampu melihat jauh ke depan. Mungkin itu, Mas Andri. Oke, Pak, terima kasih. Pak, jadi untuk tipsnya gimana itu, Pak? Biar kita bisa, jadi pemimpin bisa melihat ke depan, kemudian kita bisa memunculkan tadi Pak ide, kemudian itu bagaimana, Pak? Ya, yang pertama dia harus mampu menganalisis kekuatan-kekuatan yang dia miliki, kelemahan-kelemahan dirinya sendiri, kemudian peluang-peluang di masa yang akan datang, juga tantangan-tantangan yang terjadi di masa depan. Atau bahkan mungkin dia juga harus bisa menganalisis orang-orang di luar kita itu apa kehebatan mereka itu sebetulnya. Sebagai contoh kepala sekolah SMK ini. SMK itu sebetulnya kelebihannya apa sih dia? Makanya sebetulnya mohon maaf Mas, kadang-kadang kan sekarang itu banyak sekolah-sekolah itu yang dia itu merasa besar di dalam, tapi dia tidak mau melakukan hubungan-hubungan dengan sekolah yang lainnya. Saya pikir hal yang paling penting sekarang adalah sekolah harus melakukan aliansi. Supaya dia tahu kelemahan dia, supaya dia tahu kekuatan dia, dan juga supaya dia tahu sebetulnya pesaing-pesaing dia itu seperti apa. Dan sekarang bukan masanya lagi kita melakukan bekerja sendiri.
Tapi kita masanya adalah sekarang berkolaborasi. Sekarang masanya kita untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama yang saling membangun. Bukan kerjasama yang mematikan. Mungkin itu, Mas Andri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, monggo Mas Alfian. Ya, baik Pak. Ini saya mau bertanyakan, ini Pak, dari kualitas kan siswa-siswa itu banyak sekali yang siswa yang sudah berkualitas waktu dia masih sekolah dasar itu masuk ke jenjang yang lebih tinggi SMP atau SLTP-nya. Itu biasanya yang diambil itu kan orang-orang yang sudah berkualitas Pak dengan jalur tes dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian setelah dia masuk SMA, terus SMA favorit dan kemudian perguruan tinggi favorit, pertanyaan saya itu bagaimana kita menilai dari kualitas dari sekolah-sekolah yang sudah dimasuki itu, Pak? Karena rata-rata orang-orang yang sudah masuk itu sudah berkualitas. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya, memang disadari atau tidak bahwa proses pendidikan itu tergantung dari input, pasti. Ketika inputnya bagus, maka pasti outputnya juga akan bagus. Tapi ingat bahwa proses juga menentukan. Bahwa proses katanya orang-orang proses itu tidak akan mengkhianati hasil, itu pasti. Input sebesar apapun kualitasnya, input setinggi apapun kualitasnya, kalau misalkan prosesnya itu jelek, kualitas outputnya juga pasti akan jelek. Oleh karena itu, kalau misalkan orang yang bagus, dia masuk kepada lembaga pendidikan yang biasa-biasa saja, dia salah tempat sebetulnya. Ya, dia salah tempat. Dia harusnya masuk ke lembaga pendidikan yang memang lebih luar biasa lagi. Nah, bagaimana untuk menciptakan lembaga pendidikan yang luar biasa? Pendidikan yang luar biasa itu harus di-create. Kita juga bisa sebetulnya menjadi lembaga pendidikan kita itu menjadi luar biasa. Harus kita create. Ya kan? Orang-orang kan selama ini hanya bisa melihat seperti yang saya katakan tadi. Orang-orang itu hanya bisa melihat prestasi dari siswa, kemudian prestasi akademik dari siswa, kemudian misalkan serapan dari siswa ke universitas yang lebih tinggi atau sekolah favorit. Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang dilakukan di dalam. Apa yang diupayakan oleh guru-gurunya, apa yang diupayakan oleh kepala sekolah. Mereka kan tidak pernah tahu. Oleh karena itu, jadilah sebuah lembaga pendidikan yang memang unggul di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk bisa melihat keunggulan kita apa? Ya, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita. Kita harus berbeda daripada yang lainnya. Mungkin itu, Mas Alvan. Siap, Pak. Terima kasih banyak. J. Masih ada yang lain atau saya bisa lanjutkan? Menambahkan diskusi, Pak, yang terkait Monggo, silakan Mas Fauzi. Terkait pertanyaan Mbak Ayu dan Mas Nelson tadi, kan Mbak Ayu sama Mas Nelson terkait sarana yang mana menjadi penunjang kualitas sebuah lembaga. Ya. Jadi saya cuma menyimpulkan dan menambahkan diskusi saja bahwasanya yang dalam tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwasanya di dalam akreditasi di sebuah lembaga pendidikan ada 8 standar. Kemudian 8 standar itu ya kita katakan secara umum ada beberapa ada hal pokok, ada sekitar 3 atau 4 hal pokok yang menentukan atau sebagai pengukur kualitas sebuah lembaga. Yang pertama sarana dan prasarana gitu. Tadi yang disampaikan Mbak Ayu, yang dipertanyakan Mbak Ayu. Kemudian yang selanjutnya yang paling menurut saya yang paling menonjol yang dominan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu sumber daya manusianya gitu. Kalau di sekolahan berarti ya pendidik dan tenaga kependidikannya gitu. Betul. Kemudian ada faktor pembiayaan gitu, faktor dana gitu. Sana kemudian administrasi gitu. Administrasi untuk kurikulum ketika
lembaga administrasinya teratur, kemudian sumber dayanya tinggi, kualitasnya bagus, sarprasnya tinggi, kemudian pembiayaannya memadai, itu insya Allah kita kira akan kualitas sebuah lembaga akan terjamin seperti itu. Selanjutnya terkait tadi Bapak sudah menyampaikan terkait standar kelulusan yang Bapak gambarkan di Papua tadi. Bapak menyampaikan bahwasanya tidak sesuai gitu ya, kurang sesuai bahwasanya standar kelulusan di Indonesia itu disamakan gitu. Ya memang seperti itu, ada bisa pandangan seperti itu menurut saya juga masuk, tapi mungkin pendapat saya itu ke penyeragaman standar di Indonesia, standar ya apapun, standar kualitas, standar sebuah lembaga, kualitas lembaga, standar kelulusan itu disamaratakan karena memang ya hal ini dilakukan untuk memacu sebuah lembaga agar lebih berkualitas, yang belum berkualitas lebih berkualitas kayak gitu, untuk mengejar seperti lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Misalkan seperti itu Pak, pendapat saya Pak. Kemudian tadi betul sekali. menyinggung Mas Andri itu dan Mas siapa tadi Mas Sam, pertanyaannya bahwasanya suatu lembaga dipandang oleh masyarakat, dipandang kualitasnya bagus kan, kalau masyarakat di luar orang yang di dalam, di luar di luar pendidik dan tenaga pendidikan, kalau di sekolahan itu kan memandangnya ya secara secara umum, yaitu dipandang ketika lembaga kok outcome-nya itu dipandang bagus, lulusan ini jadi ini, lulusan ini berkualitas, itu menjadi patokan bagi masyarakat kayak gitu, tanpa harus mengorek-ngorek apa yang ada di dalam sebuah lembaga seperti itu. Jadi outcome yang dipandang, lulusan MTS ini kayak gini, bisa udah dari lulusan sini bisa silat, lulusan ini bisa nyanyi, lulusan ini bisa sepak bola, lulusan ini bisa kaligrafi, bisa hadroh dan seterusnya. Itu pandangan masyarakat yang menjadi penilaian untuk kualitas sebuah lembaga. Beda dengan siapa yang berada di dalam itu. Kalau berada di dalam mungkin ya tadi banyak hal lah. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Baik. Terima kasih Mas Fauzi. Jadi memang betul sekali bahwa sebetulnya yang namanya standar nasional pendidikan kita itu sebetulnya menentukan standar minimal saja sebetulnya. Nah, nanti biasanya di masing-masing sekolah itu harus menentukan kelebihan atau keunggulannya itu apa. Itu yang akan mencirikan khusus dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, dalam implementasinya memang sayangnya sekolah-sekolah kita itu hanya puas dengan dia sudah masuk standar minimal. Padahal sebetulnya kemampuan dan potensinya itu akan sangat luar biasa sekali. Izinkan saya untuk men-share, ini saya akan tunjukkan. Oke. Nah, ini dia. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Lihat Pak. Sudah, Pak. Oke, nah. Ini ada standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan itu dia harus ditambah dengan keunggulan-keunggulan. Standar nasional pendidikan itu ada 8 standar nasional yang berupa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pengelolaan, sarpras, pendidikan dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan lain-lainnya. Nah, ini kan sebetulnya hanya minimal saja yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk bisa menjadi unggul, maka dia harus ditambah dengan indikator keunggulan-keunggulan.
Kalau dulu untuk bisa menjadi unggul, menjadi RSBI, dia ditambahkan dengan dimensi keinternasyonalan. Ditambah dengan indikator kunci kinerja tambahan pada masing-masing indikator. Dengan mengadopsi standar-standar misalkan yang dari luar atau misalkan yang lainnya. Nah, ini menjadi kata kunci buat kita bahwasanya sebetulnya lembaga pendidikan kalau mau unggul jangan hanya sampai pada standar nasional pendidikan saja, tapi dia harus mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih supaya dia menjadi lebih unggul dan dia bisa lebih menjadi lebih baik lagi. Maaf Pak, memotong. Yeah. Berarti kalau misalkan lembaga sekolahan, lembaga pendidikan yang akreditasinya A itu berarti baru standar minimal gitu ya Pak? Ya, memang kalau saya katakan bahwa ketika misalkan kita baru standarnya itu A, itu belum mencapai keunggulan. Sekarang seperti yang saya katakan tadi sejak awal, sekarang semuanya sudah, mungkin teman-teman bisa lihat di daerah kita, berapa sekolah yang itu dia mendapatkan akreditasi A. Hampir semua akreditasinya A. Betul nggak? Betul Pak. Nah, Betul Pak. oleh karena itu dari akreditasi A itu apa yang unggul dari mereka? Tentunya kita harus menambahkan keunggulan-keunggulan di antara itu. Makanya harus ada nilai plus dari keunggulan tersebut. Kalau untuk mencapai standar unggul, itu sebetulnya banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Dan saya yakin insya Allah semuanya bisa. Tapi untuk bisa menjadi lebih daripada yang unggul, itu yang perlu upaya, itu yang perlu effort yang lebih besar. Mungkin itu, Mas Fauzi. Iya Pak. Yeah. Pak. Masih ada yang lain atau saya bisa lanjutkan? Saya sedikit Pak. Monggo, silakan. Membahas mengenai standar nasional tadi Pak. Fakta di lapangan kan sebenarnya kan SNP ini kan standar minimal yang bisa dilebihkan oleh sekolah Pak. Nah tapi Betul. terkadang dari sharing yang semester kemarin kita lakukan di kelas Pak, itu banyak dari kayak tim penilai ketika akreditasi itu ketika standar sekolah itu tidak memiliki standarnya tidak kayak Mbak Erli kemarin loh Mbak, yang kelasnya itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sekolah, ditetapkan nasional, tapi sekolah itu memiliki standar sendiri loh Pak. Standar itu bahkan lebih dari yang ditetapkan nasional, itu tidak diterima oleh tim penilai Pak. Itu bagaimana Pak? Dan kemarin juga saya diskusi Pak, bercerita dengan teman gitu Pak. Di beberapa sekolah Jogja itu ada sekolah yang menerapkan kurikulum Macmillan Pak. Dan itu di bahasa Inggrisnya. Nah itu kurikulum tersebut tidak sesuai dengan kurikulum nasional karena sekolah tersebut menganggap bahwa kurikulum nasional itu di bahasa Inggris itu masih ketinggalan jauh dengan kurikulum Macmillan yang dianutnya Pak. Jadi ketika akreditasian sekolah tersebut melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh penilai, tapi ketika kesehariannya mereka menggunakan kurikulum yang diadaptasi dari Macmillan tersebut. Nah, jadi sebenarnya standar nasional itu terlihat terkesan memberatkan sekolah untuk memajukan mutunya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Baik. Teman-teman memang tepat sekali ketika kita berhadapan di lapangan, khususnya ketika ada proses akreditasi dari tim akreditasi atau dari badan akreditasi sekolah khususnya atau badan akreditasi madrasah, itu biasanya mereka akan berpatokan kaku pada aturan-aturan yang ada. Padahal sebetulnya itu kan adalah standar minimal yang ditetapkan. Nah, sementara kalau misalkan sekolah mau maju atau sekolah mau mempunyai sesuatu yang lebih dari itu biasanya tim akreditasi yang ya saya katakan dia yang terbatas, itu dia menuntut bahwa ini harus dipenuhi dulu. Padahal sebetulnya itu lebih. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ketika misalkan sekolah ditetapkan oleh standar nasional itu bahwa rombongan belajar
maksimum itu adalah misalkan 24 orang. Itu kan biasanya kan ada kan 24 orang misalkan rombel dalam satu kelas. Nah, ketika misalkan dia itu lebih dari 24 atau misalkan 28, nilainya kan harusnya minim. Ya kan? Nilainya minim. Nilainya tidak bisa 4. Nilainya misalkan 3 atau 3,5, katakan seperti itu. Tapi ketika misalkan kita tetapkan 20, kadang-kadang loh ini kok kurang dari 24. Ini yang sebetulnya permasalahan yang terjadi di badan akreditasi sekolah, karena pemahaman dari teman-teman terkait dengan standar mutu itu sendiri juga masih beragam. Nah, oleh karena itu saya pikir bagi teman-teman yang memang mampu mempunyai atau teman-teman yang mampu bisa mencapai standar lebih dari itu, lebih baik teman-teman langsung saja meloncat ke standar, bukan standar nasional, standar internasional. Seperti halnya yang terjadi di perguruan tinggi. Ketika standar nasional misalkan akreditasi dari BAN PT itu dia memberatkan dia, atau bahkan misalkan dia tidak sesuai, maka dia akan mencari standar yang lebih tinggi lagi. Mana? Standar dari akreditasi internasional. Nah, ketika di internasional, bahkan dia itu bisa diakui oleh yang lainnya. Dan bahkan sekarang, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau BAN PT, itu juga menuntut sekarang berapa program studi yang dia itu terakreditasi internasional. Nah, ini kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Kadang-kadang saya juga menjadi lucu juga kadang-kadang. Mungkin itu, Mas Andri. Iya, Pak. Makasih, Pak. Berarti sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah menerapkan hal tersebut nggak apa, Pak ya? Kayak di sekolah yang tidak ada masalah sebetulnya. Sharingkan itu, dia sekolah tersebut melengkapi administrasi yang diminta oleh nasional, tapi dalam prakteknya sekolah tersebut menjalankan kurikulum yang dianut internasional tersebut, Pak. Iya. Okay, yang Pak, penting yang penting adalah bagaimana kepuasan pelanggan, khususnya orang tua, siswa, dan masyarakat itu mengakui mereka. Kalau misalkan orang tua masyarakat itu menolak, ya jangan harapkan itu. Tapi kalau misalkan orang tua itu mendukung, saya pikir kenapa tidak itu dilakukan. Karena sebetulnya basis dari mutu sekolah itu adalah pengakuan dari orang tua atau pengakuan dari stakeholder sebetulnya. Bisa saya lanjutkan, teman-teman? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. J. Baik, sudah kelihatan, J? Sudah, Pak. J, baik. Nah, ini yang saya katakan tadi kepada Mas Andri, bahwa yang namanya kepuasan pelanggan itu menjadi titik berangkat dari kualitas. Ketika pelanggan merasa puas, lanjutkan. Tapi ketika pelanggan tidak merasa puas, maka lakukan perubahan. Ya. Nah, untuk memperhatikan kualitas, caranya adalah dengan mendengarkan, menanggapi secara simpatik berbagai kebutuhan dan keinginan pelanggan atau klien. Makanya kan kadang-kadang di beberapa lembaga pendidikan khususnya, biasanya dilakukan yang namanya survei kepuasan pelanggan. Atau bahkan di industri-industri, atau bahkan mungkin di lembaga-lembaga bisnis itu sering dia melakukan survei kepuasan pelanggan. Karena pelanggan itu adalah satu-satunya pemakai produknya mereka. Ketika pelanggan itu dia tidak puas, ya lupakanlah. Itu. Nah, kualitas itu pada dasarnya melibatkan pelaksanaan berbagai macam hal secara baik. Tapi sebelum sebuah lembaga mengutamakan pelanggan, maka prekondisi untuk mengembangkan kualitas itu tidak akan ada. Artinya bahwa ketika kita misalkan melakukan pengembangan kualitas, kita tentunya juga harus menetapkan dulu standar kita. Atau kita harus menetapkan dulu sebetulnya apa yang akan kita berikan.
Nah, setelah itu baru kita lakukan survei. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan, atau apa yang harus kita hilangkan. Ini. Ya. Oke. Nah, kualitas, ya, penjaminan kualitas dan manajemen mutu terpadu, ya, itu bukan hanya sekedar inisiatif saja. Tapi dia merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi-institusi untuk mengelola perubahan dan untuk merancang berbagai agenda berkenaan dengan tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Karena mau tidak mau yang kita hadapi itu adalah tuntutan-tuntutan eksternal. Yang kita hadapi itu adalah tuntutan-tuntutan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus tahu apa kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kadang-kadang banyak dikatakan TQM atau Total Quality Management itu adalah perubahan budaya. Dan ini biasanya gerakan ini dimulai oleh industri. Ya. Di sekitar tahun 30-40 itu industri sudah memulai. Tapi di lembaga pendidikan itu dimulainya justru sekitar tahun 80-an. Nah, pencapaian kualitas yang konsisten ini memungkinkan pelanggan percaya terhadap produk dan produsennya. Siapa yang memproduksi dan apa produksinya. Itu akan memungkinkan pelanggan itu percaya terhadap produk kita. Nah, oleh karena itu kualitas ini menjadi isu pada awal industrialisasi. Ya. Semula awalnya tukang-tukang atau produsen itu membuat dan menjaga standar tersendiri. Saya membuat ini, oke, dengan kualitas seperti ini atau dengan standar seperti ini, dengan ukuran seperti ini, bahannya seperti ini, sudah. Ya, berkenaan dengan reputasi dan gantungan hidupnya karena dia tergantung dari produk tersebut. Ya. Nah, pekerja pada industri juga melakukan pengecekan kualitasnya sendiri. Nah, sejalan dengan produksi yang massal atau produksi massal, maka pengecekan individual itu tidak berlaku karena dia butuh waktu yang cukup banyak. Dia butuh waktu yang cukup banyak, dia butuh tenaga yang cukup besar. Ketika saya memproduksi 1000 produk, saya harus ngecek satu-satu itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Saya butuh waktu yang sangat panjang, saya butuh waktu yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu Taylor dia melakukan pendekatan manajemen ilmiah dengan sistem pengawasan yang disebut dengan inspection dan disebut dengan kendali mutu atau quality control. Nah, sejarahnya awalnya TQM itu berawal dari dari quality control ini sendiri. Nah, kendali mutu dan inspeksi itu merupakan proses untuk menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhi spesifikasi itu dapat keluar dari pintu gerbang pabrik. Kalau misalkan dia tidak memenuhi itu, maka disebut barang reject, barang tidak terpakai, dia harus dibuang. Karena kalau misalkan itu tetap diikutkan, dia akan memperburuk citra dari produk kita, memperburuk layanan kita, dan akan menurunkan branding kita. Nah, bagaimanapun kontrol mutu itu merupakan proses setelah peristiwa atau after the event, ya, atau the event dan memisahkan manusia yang memproduksi. Ya, jadi terpisah siapa yang memproduksi produknya itu terpisah. Nah, inspeksi dan kontrol mutu mendeteksi produk-produk yang cacat. Ini bukan, tapi ini ingat, ya, inspeksi dan kontrol mutu itu bukan merupakan alat untuk menjamin bahwa tenaga kerja itu peduli terhadap kualitas. Artinya kalau misalkan dia sudah menghasilkan produk, ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya. Sama seperti yang terjadi sekarang ini. Ketika misalkan saya sudah meluluskan siswa saya, ya sudah, selesai urusan saya. Tidak ada lagi tanggung jawab saya. Dia mau kemana itu bukan urusan saya. Tapi itu kan yang tidak kita kehendaki sebetulnya. Nah, keduanya diperlukan dalam produksi massal, tetapi seringkali boros dan mahal atau inspeksi quality control tadi.
Ya, melibatkan sejumlah besar pembatalan kerja ulang sehingga tidak ekonomis. Nah, untuk itu berbagai perusahaan mengganti atau menambah dengan metode yang disebut dengan penjaminan mutu dan peningkatan mutu yang membangun kualitas dalam produksi dengan mengembalikan tanggung jawab itu kepada pekerja atau tenaga kerja tersebut. Jadi si tenaga kerja itu dilibatkan untuk melakukan penjaminan mutu. Bukan lagi dia tidak peduli, dia harus peduli dengan apa yang dia hasilkan. Nah, disinilah baru muncul yang disebut dengan gagasan quality assurance dan total quality management. Nah, ini berkembang pada tahun sekitar 30-an dan tahun 40-an dengan tokohnya Edward Deming, William Edward Deming, dan mengembangkan lebih lanjut di Jepang bersama-sama Joseph Juran tahun 50. Nah, Deming ini mengkombinasikan metode pengendalian statistik atau statistical process control dengan wawasan dari gerakan hubungan kemanusiaan Elton Mayo ya, dan menjadikan jalinan teoretik dari total quality management ini sendiri. Nah, si quality assurance ini dia bukan hanya dilihat dari produk akhirnya, tapi dia itu melihat mulai dari input, proses, sampai pada outputnya. Ini merupakan sebuah jaminan terkait dengan kualitas dari hasil yang dia harus hasilkan. Bagaimana dengan lembaga pendidikan? Di lembaga pendidikan itu juga kan harus dilakukan seperti itu. Mulai inputnya, bagaimana inputnya harus diseleksi dengan baik. Prosesnya, bagaimana prosesnya itu harus dikawal dengan baik. Kemudian outputnya juga seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan quality assurance atau jaminan kualitas, baik jaminan sejak awal sampai jaminan sampai akhir produk itu sendiri. Nah, perbedaan antara metode-metode usaha Jepang dan industri Barat adalah budaya. Perbedaan utamanya adalah dalam kebudayaan perusahaan mereka dan sikap terhadap kualitas. Ya. Deming, Juran, Crosby, dan Peters berpendapat diperlukan perubahan budaya kerja agar TQC atau Total Quality Control itu bisa berhasil. Nah, makanya ini biasanya dia melakukan perubahan-perubahan terkait dengan budaya-budaya organisasi. Nah, gerakan TQM dalam pendidikan itu lebih belakangan memang sekitar tahun 80-an ya, dilakukan oleh beberapa akademi berbasis masyarakat atau community college baik di Amerika maupun di Eropa, di Inggris. Di Inggris tahun 88 dimulainya ya. Dia melakukan efisiensi proses ya dalam proses pembelajaran maupun yang lainnya. Nah, apa yang kita sebut dengan kualitas? Kita seperti di depan sampaikan bahwa kualitas itu memiliki beraneka arti yang kontradiktif. Meskipun semuanya setuju tentang penyediaan kualitas. Alasan rasional dari sifat kualitas yang membingungkan adalah kualitas merupakan satu gagasan dinamis yang melibatkan emosi dan kekuatan moral. Kadang-kadang orang itu mempunyai persepsi terhadap kualitas itu berbeda-beda. Ini yang perlu dipahami oleh semuanya. Seperti sebagai contoh misalkan, ada batasan-batasan kualitas orang itu berbeda antara saya dengan Anda. Itu terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka masing-masing. Sehingga rentang arti yang luas ini menyebabkan kebingungan. Dan konsekuensi-konsekuensi praktis yang penting berasal dari perbedaan arti ini. Sebagai konsep saya absolut, kualitas sama dengan ciri-ciri seperti baik, cantik, benar, ya, sesuatu yang ideal yang tidak ada komprominya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang bagaimana kita mengartikan yang baik itu yang seperti apa sih? Apa ukuran-ukuran baik? Apa ukuran-ukuran cantik? Apa ukuran benar? Nah, dalam definisi absolut, benda-benda yang menunjukkan kualitas memiliki standar tertinggi dan tidak dapat ditanggung. Produk berkualitas adalah barang-barang yang dibuat sempurna, bernilai, dan membawa prestis bagi pemiliknya. Sehingga ketika orang itu memiliki barang-barang yang memang tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamai, bahkan harganya lebih mahal, itu merupakan prestis bagi orang tersebut. Nah, kualitas dalam pengertian ini biasanya membawa status dan keuntungan kedudukan. Ya.
Jadi misalkan kalau saya punya mobil Porsche, mobil Ferrari, misalkan di tempat saya yang tidak ada sama sekali orang punya, itu bisa membawa prestis tersendiri. Atau ketika saya mempergunakan baju yang mahal, yang orang semua tidak bisa, itu juga bisa membuat prestis. Ya. Nah, ini sebetulnya ukuran-ukuran yang berbeda dari semua orang. Nah, kualitas itu juga dapat digunakan sebagai satu konsep relatif yang kita gunakan nanti di dalam TQM ini. Definisi relatif dari kualitas itu ada dua aspek. Pertama, pengukuran terhadap spesifikasi, dan kedua itu memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Ini yang paling penting. Ya. Jadi dia memenuhi spesifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau spesifikasi itu kita yang menentukan, kebutuhan konsumen itu adalah konsumen yang menentukan. Penggunaan pertama yang kualifikasi spesifikasi itu seringkali disimpulkan sebagai cocok untuk tujuan atau penggunaannya. Karena ketika kita membuat barang, kita mendesain barang, memproduksi, itu kan sebetulnya sudah kita desain, sudah kita tentukan, oh ini barang ini untuk ini, misalkan gelas, itu untuk minum, ukurannya sekian, warnanya ini, bentuknya seperti ini. Nah, itu disimpulkan sebagai barang ini cocok untuk tujuan atau penggunaannya. Dan yang kadang-kadang juga disebut sebagai definisi kualitas dari produsen, dari sisi internal kita. Nah, kualitas bagi produsen dicapai melalui berbagai produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang dirancang sebelumnya secara konsisten. Jadi kita yang merancang, kita yang mendesain, kita yang menentukan. Nah, kualitas ditunjukkan melalui sistem yang dimiliki produsen yang dikenal sebagai sistem penjaminan kualitas yang memungkinkan konsistensi produk, barang, dan jasa terhadap standar maupun spesifikasi. Sepanjang produk itu cocok dengan standar dan spesifikasi, berarti dia menunjukkan kualitas. Itu dari sisi kita, tetap dari sisi kita. Nah, pandangan tentang kualitas ini kadang disebut dengan kualitas dalam kenyataan atau quality in fact. Nah, dari organisasi yang menerapkan TQM memandang bahwa kualitas ditetapkan oleh konsumen. Ya, di samping tadi dia memenuhi spesifikasi, dia juga harus memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pelanggannya. Kenapa? Alasannya adalah konsumen itu penilai akhir dari kualitas. Tanpa konsumen, maka organisasi itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, institusi yang ber-TQM itu harus menggunakan semua sarana untuk menggali berbagai kebutuhan konsumennya dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan produk-produk baru dan pendekatan usaha yang inovatif. Kualitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang paling memuaskan dan melampaui keinginan kebutuhan konsumen, yang kadang disebut kualitas dalam persepsi atau quality in perception. Jadi kalau misalkan ini harusnya kita mampu menemukan atau mempertemukan antara apa yang kita tetapkan dengan apa yang konsumen harapkan. Itu baru produk berkualitas. Karena nanti konsekuensinya berbagai macam. Ketika kita memproduksi barang yang spesifikasinya tinggi, tentu harganya juga akan menjadi tinggi. Ya kan? Tapi kalau misalkan konsumen harapannya baru sampai di sini, ya tidak akan ada yang beli. Kan gitu. Sama. Nanti ketika konsumen itu harapannya terlalu tinggi, sementara kita spesifikasinya di sini, ya akan ditinggalkan oleh konsumen. Oleh karena itu kita harus mampu mempertemukan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita produk, dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Itu yang paling penting sebetulnya. Oke. Dari sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bapak, monggo silakan. Untuk pernyataan semakin mahal atau semakin tinggi sebuah produk, maka ia semakin berkualitas. Ya. Itu betul atau tidak, Pak? Ya. Ini kalau mohon maaf untuk Mas Nelson, kemudian teman-teman yang lain, kalau orang Jawa bilang itu katanya ono rego ono rupa, ada barang, ada uang, ada barang. Ya kan seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ketika kita menetapkan spesifikasi yang lebih tinggi, tentunya kita butuh modal yang lebih tinggi juga.
Nah, untuk bisa menentukan modal yang apa, untuk bisa memenuhi supaya modal ini masuk, maka biasanya memang ini yang kita yang menyebabkan terjadinya harganya itu semakin tinggi. Itu. Nah, tapi ini ada filosofi sebetulnya. Ada filosofi. Mungkin kalau boleh saya tunjukkan, ini cukup menarik sebetulnya teman-teman. Sebentar, saya sebentar. Oke. Ya, oke. Nah, kelihatan teman-teman? Oke, Pak. Oke, baik. Kelihatan. Dari persepsi konsepsi ini sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa di Toyota itu ada yang kita sebut dengan Toyota Production System, ya. Ini ada cost principle, ya, cost principle. Ya, selling price atau harga jual itu merupakan penjumlahan dari profit dan cost production atau production cost, ya. Atau harga jual itu merupakan keuntungan dan biaya produksi. Setuju? Setuju ya? Oke. Nah, sehingga kalau kita ingin meningkatkan profit, ya, kalau kita ingin meningkatkan profit, tentunya nanti akan meningkatkan juga harga jual produk itu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Ketika cost itu tidak bisa direduksi, padahal profit kita itu ingin tetap, atau bahkan profit kita itu ingin tinggi, biasanya orang-orang itu meningkatkan harga jualnya. Ya. Atau misalkan ketika misalkan biaya produksi itu menjadi tinggi, ya, supaya profit kita itu tetap, orang ada dua cara yang mereka lakukan. Menambah harga jual atau mengurangi volume produksinya, ya kan? Volume barangnya. Misalkan ketika harga kedelai itu mahal, ya ada dua cara yang dilakukan oleh pedagang. Harganya dinaikkan atau bahkan ukuran tempenya yang dikurangi. Ya kan? Tapi Toyota mempunyai skenario lain. Toyota mempunyai strategi yang lain. Ya, sama, profit itu adalah selling price, ya, dikurangi cost. Oleh karena itu, dia melakukan yang namanya penurunan biaya produksi. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan efisiensi dalam produksi. Hal-hal yang tidak penting menurut dia potong, dia hilangkan. Contoh yang paling sederhana apa? Contoh yang paling sederhana adalah misalkan listrik. Kalau misalkan listrik itu tidak dibutuhkan, lampu-lampu itu tidak dibutuhkan, kenapa harus dihidupkan? Ketika air itu misalkan dia tidak dibutuhkan, maka air itu harus dimatikan. Makanya dia melakukan modifikasi-modifikasi seperti itu. Nah, dan yang paling kejam itu ya misalkan kalau misalkan di perusahaan yang paling kejam itu mengganti tenaga kerjanya menjadi tenaga robot, ya kan? Robot itu kan nggak perlu ada tuntutan kenaikan gaji, nggak pernah minta yang namanya THR, nggak pernah minta yang namanya bonus. Selama dia dicolokkan listrik, dikasih program, dia akan jalan. Tapi kalau tenaga kerja, setiap tahun sudah nuntut gaji, kenaikan gaji, nuntut THR, nuntut bonus, pusing dia, ya udah pasang aja robot. Nah, tapi itu kan tidak manusiawi sebetulnya. Ya. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya gambarkan terkait dengan itu. Mungkin itu Mbak Saiska, Mbak Saiska. Oke, Bapak. Monggo kalau ada yang lain, mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi. Maaf, Pak. Monggo silakan Mbak Mela.
Mungkin saya sedikit ragu, Pak. Ada pertanyaan sedikit tuh tentang banyak masyarakat yang berpikiran bahwa kalau masuk ke yang akreditasinya A misalnya diutamakan gitu ketimbang yang akreditasinya di bawahnya, karena mereka berpandangan bahwa yang akreditasi A itu lebih bagus, padahal yang di bawahnya itu ada yang juga lebih bagus daripada yang berakreditasi A gitu, Pak. Misalnya dari segi kalangan masyarakat kan berbeda-beda tadi kata Bapak kan. Jadi ada yang memilih untuk membeli produk yang lebih mahal ketimbang yang lebih murah. Padahal yang di kalangan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, karena ada yang miskin, ada yang kaya misalnya gitu, Pak. Jadi gimana menurut Bapak? Ya, Makasih, jadi Pak. gini, matur nuwun. Memang tentunya ketika kita bicara tentang akreditasi A, B, C, pasti yang tertinggi itu adalah yang A. Nah, sementara ketika kita masuk yang A, pasti tentunya juga dia membutuhkan biaya yang lebih, karena untuk bisa mencapai dia standar yang lebih, itu juga dia butuh pembiayaan yang juga lebih. Nah, disinilah sebetulnya peran pemerintah, ya, terkait dengan pemerataan pendidikan. Disinilah sebetulnya peran pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas dan untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat. Saya yakin sebetulnya di tempat saudara, di daerah-daerah atau bahkan mungkin di tempatnya Mas Seng Hong juga, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin atau masyarakat menengah ke bawah itu untuk juga bisa ikut ke menikmati pendidikan yang berkualitas juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi, subsidi. Nah, oleh karena itu, saya sebagai orang otomotif itu banyak melihat bahwa saat ini subsidi kita, subsidi terkait dengan subsidi bahan bakar itu sebetulnya salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Sebagai contoh ini. Contoh bahwa Anda ke kampus misalkan atau ke sekolah naik motor. Anda ngisi bensin hanya misalkan 10 sampai 20 ribu rupiah. Itu pun Anda gunakan untuk 2 minggu lamanya atau 1 minggu lah. Berbeda dengan orang yang kaya yang punya mobil. Orang yang punya mobil 1 minggu dia pakai kendaraannya itu butuh biaya berapa? Mungkin lebih dari 200 sampai 300 ribu. Artinya apa? Yang menikmati subsidi bahan bakar itu bukan Anda, tapi lebih banyak adalah orang yang mampu. Oleh karena itu, subsidi itu bukan digunakan untuk mensubsidi kebutuhan orang yang mampu, tapi subsidi itu harus diarahkan pada kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan. Salah satunya adalah subsidi terkait dengan sarana kesehatan, sarana pendidikan. Itu mungkin Mbak Mela. Ya Pak, terima kasih Pak. J. Ada yang lain mungkin? Saya Pak Yustika Ayu. Monggo Mbak Ayu. Terkait tadi Mbak Mela, ada sebagian warga masyarakat Indonesia yang tidak mampu dan mampu. Dan sebenarnya kan orang yang tidak mampu itu juga berhak menerima pendidikan yang layak seperti kita yang orang-orang mampu ini kan Pak. Tapi saya pernah ada dengar masalah bahwa soal bidik misi. Nah, bidik misi itu banyak orang-orang mampu yang memanfaatkan situasi bidik misi ini untuk harusnya dia mampu tapi dia malah mengambil hak orang lain gitu, seperti itu Pak. Itu bagaimana ya Pak cara mengatasinya, atau mungkin dari universitas sendiri harus lebih seleksi lagi untuk membedakan antara yang mampu dan tidak mampu seperti itu, biar yang mampu ini tidak mengambil hak orang lain seperti itu Pak. Terima kasih. Atur nuwun Mbak Ayu. Jadi memang
Kalau seperti itu, Iya, Pak. dia sudah sudah mengkhianati nuraninya. Kalau saya bilang, dia sudah mengkhianati nuraninya dan dia juga sudah mengambil hak orang lain. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentunya yang paling utama dan yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi, betul-betul turun ke lapangan. Mohon maaf, Mbak, saya pernah ditugaskan oleh universitas untuk melakukan verifikasi di daerah terpencil, di mana saya ketika misalkan melakukan verifikasi itu sampai-sampai saya sendiri itu tidak kuat untuk berkata-kata. Sebagai contoh, dia itu anak berprestasi di sekolah menengah atasnya atau di SMA-nya, dia itu berprestasi. Tapi dia hidup bersama 4 orang, dia bersaudara, 4 bersaudara, kebetulan dia itu anak tertua. Dia itu rumahnya itu ada di tengah-tengah di tengah-tengah kolam atau di tengah-tengah tambak, ya, dia di tengah-tengah tambak. Untuk mencapai situ, jangankan kita pakai mobil, pakai sepeda motor aja sudah kesulitan. Dia tidak pernah punya sepeda motor, sepeda aja tidak mampu. Untuk bisa ke sekolah dia harus berjalan kaki. Dan rumah yang dia tinggali itu pun bukan milik dia sendiri. Nah, ini adalah orang yang memang saya utamakan untuk bisa saya rekomendasikan untuk mendapatkan bidik misi tersebut. Tapi ada juga saya pernah mendapatkan tugas itu untuk melakukan verifikasi bidik misi, itu rumahnya itu rumah gedung. Ya, saya katakan rumah gedung itu rumah tembok dengan segala fasilitas yang dia miliki. Dia punya mobil, kemudian dia mengajukan bidik misi. Langsung saya katakan, ini tidak saya rekomendasikan untuk mendapatkan bidik misi. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa melakukan ini? Sebetulnya kan bidik misi itu diusulkan juga oleh sekolah. Makanya sebetulnya kadang-kadang sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap pemilihan siapa siswa-siswa yang punya hak untuk mendapatkan bidik misi tersebut. Baik, Pak. Mungkin itu, ada yang lain mungkin. Izin bertanya, Bapak. Monggo silakan, Mbak Belian. Pak, kapan sebuah lembaga pendidikan itu menerapkan TQM? Apakah TQM itu diterapkan secara berkala atau ketika hanya terjadi penurunan kualitas atau mutu dalam lembaga tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mbak Belian. TQM itu dilakukannya, improvement itu dilakukannya setiap saat. Kapanpun dia harus melakukan perbaikan, kapanpun dia harus melakukan improvement. Ya. Terlebih kalau misalkan dari hasil survei mengatakan ada kekurangan atau ada masukan-masukan. Tapi yang namanya improvement itu harus. Contoh misalkan, yang namanya TQM itu bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Kapan itu dia harus melakukan? Ya tentunya dia setiap pembelajaran itu harus dilakukan improvement. Dia harus mampu mengukur bagaimana kesulitan siswanya, bagaimana metode pembelajaran yang harus dilakukan. Ya, dalam tanda kutip, kadang-kadang saya sendiri juga kesulitan untuk melakukan improvement dalam pembelajaran. Iya kan. Nah, tapi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Makanya dikatakan bahwa improvement, continuous improvement itu harus dilakukan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kepuasan pelanggan itu tercapai. Apakah ketika pelanggan puas itu kita berhenti? Ya tidak, kita harus terus tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Sama seperti kita manusia, kita harus bergerak, kita harus menjadi orang yang lebih maju terus-menerus. Jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita mandek. Karena kalau misalkan kita mandek, ya tidak ada artinya kita juga. Mungkin itu Mbak Berlian. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bapak. Monggo Mbak Ida. Bapak, punten, Mbak Ida, maaf. Mungkin mengingatkan untuk waktu kita hari ini sampai pukul 11, Bapak. Karena ada jam kuliah lagi.
Oh ya, oke. 3 menit lagi, Heeh. 3 menit lagi. Ye. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Mbak Ida. Oh ya. Kenapa ya Pak, itu sering kita lihat bahwa pendidikan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu membayar pendidikan tersebut gitu, atau bisa dibilang ekonominya lumayan, ataupun orang yang mempunyai akademik yang memang benar-benar bagus walaupun ekonominya lemah. Kalau orang-orang yang biasa-biasa saja itu malah jarang tersentuh gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Sebetulnya pada prinsipnya pendidikan ini adalah kebutuhan manusia. Nah, ini adalah hak individu yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Ya, jadi oleh karena itu pemerintah harus berupaya untuk tetap memenuhi kebutuhan hak individu itu sendiri. Ya, bagaimana caranya ya banyak dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan subsidi atau dengan melakukan apapun juga. Tapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan dan tidak ada pembatasan-pembatasan individu untuk memperoleh pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak dasar sebetulnya yang harus dipenuhi. Nah, ini terkait juga dengan kewajiban pemerintah. Kalau misalkan swasta, kenapa bisa ada? Karena swasta itu sekolah swasta itu sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pihak swasta untuk bisa membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Nah, kenapa kok bisa kenapa pihak swasta itu bisa memungut? Karena untuk biaya pendidikan dia tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Meskipun sebetulnya pemerintah juga. Mungkin itu Mbak Ida. Terima kasih Mbak Saika. Ini saya sudah diingatkan waktunya. Ya, mohon maaf Ini ya, Pak. sudah melandang. Oke, saya pikir saya cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan mudah-mudahan diskusi-diskusi di kelas ini. Saya pikir dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, Bapak juga ya Pak. Terima kasih Sehat-sehat. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Yeah.